Kriteria orang bertakwa itu sesungguhnya ada 5. Ini baru yang pertama, muhsinin. Belum lagi yang kedua tadi. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidurnya sebentar untuk melakukan aktivitas malam hari, lembur, bertahajud, baca Quran, zikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian yang terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Pejabat pemerintah dari Pemprov Jawa Timur, dari Pemkot Surabaya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, Ustadz Jauhari Tsani, Direktur Utama YDSF, bersama para direksi dan seluruh staf yang kita hormati, jajaran takmir Masjid Al-Falah yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses, Masya Allah, Tabarakallah, untuk milad YDSF yang ke-38. Semoga ke depan YDSF makin maslahah, manfaah dan barokah untuk umat Islam di seluruh dunia. Berikutnya kami menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal ghanimina wal aminin kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus meningkat dalam iman dan takwa, menjadi orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Setelah 1 bulan Syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal dan ada yang punya konsep lebaran. Kira-kira nanti kita termasuk konsep yang mana? Karena memang kontaminasi dengan modernisasi, ada kelompok umat Islam yang masih memegang kuat tradisi. Nek cara Jawane ngene, ana wong Islam sing melu ajarane Rasulillah, ana wong Islam sing melu ajarane penjajah, ana wong Islam sing melu ajarane mbah-mbah. Makanya tahun baru di masyarakat Islam Indonesia juga ada 3. Ada tahun baru 1 Januari dirayakan pakai dangdutan, 1 Muharram dirayakan pakai jarak dangdutan, 1 Muharram dirayakan pakai jaranan. Kira-kira yang paling rame yang mana? Pengajian, dangdutan apa jaranan? Syawalan ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya santri kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi kaum celonoan. Lebaran itu semangatnya wong sing gak ngaji kaum abangan. Merangkai kata seperti ini nggak gampang, makanya mahal. Diulang. Ya mungkin YDSF belum pernah ngundang kajian dengan pemateri ustadz yang seperti saya.
Tapi seumur hidup saya nggak akan pernah lupa bahwa saya pernah mengajukan proposal bantuan kepada YDSF dan ditolak. Tidak di ACC. Seumur hidup saya nggak bakal lupa. Nanti kalau waktunya cukup tak ceritakan nanti. Kejam ternyata pengurus YDSF itu kejam-kejam, jahat. Oke, saya ulang. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Halal bihalal itu semangatnya priyayi, kaum celonoan. Sedangkan lebaran itu semangatnya orang yang tidak ngaji, kaum abangan. Saya urut. Kaum abangan yang tidak ngerti ngaji itu semangatnya lebaran. Semangat lebaran itu maksudnya bagaimana? Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi masuk Ramadan itu seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan itu yang dipikirkan bukan pengen mendapatkan Lailatul Qadar, bukan pengen meraih Idul Fitri, bukan menginginkan Syawal, tapi yang diinginkan adalah kapan selesainya, kapan lebarnya, kapan bubarnya. Kenapa demikian? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu masuk Ramadan, setan kawannya itu kan di penjara. Pisah sebulan dengan kawannya yang di penjara itu tidak betah. Maka dia berharap kawannya yang di penjara itu segera dibebaskan agar bisa bergandengan tangan kembali dengan setan. Sehingga begitu Ramadan mau selesai, seneng. Alhamdulillah, poso kari kurang rong dino. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Ada, ini orangnya datang. Orangnya agak gemuk pokoknya. Sehingga begitu Ramadan selesai, senengnya bukan main. Pelampiasan dan balas dendam. Hari raya adalah hari-hari diare. Do mencret kabeh. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ini semangat lebaran. Kemarin Ramadan sholat malam, taraweh witir setiap malam. Ramadan selesai, sholat malam ikut selesai. Ada nggak seperti itu? Roto. Kemarin Ramadan rutin baca Quran, tadarusan. Begitu Ramadan selesai, baca Qur'annya ikut-ikutan selesai. Kemarin Ramadan iktikaf di masjid, zikir. Begitu Ramadan selesai, iktikafnya, zikirnya ikut-ikutan selesai. Ini semangat lebaran. Nah, kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Nah, ketika Idul Fitri kerjanya libur, pada pulang kampung, pengen anjang sana ke semua keluarga, waktunya nggak mencukupi, maka dibikinlah cara gimana supaya silaturahim itu bisa efektif. Dibikinlah acara kumpul semua keluarga, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Tapi kalau santri yang benar-benar mengikuti tuntunan ilahi dan sunnah Nabi, semangatnya adalah syawalan. Bagi santri Idul Fitri itu cuma sehari,
tanggal 1 Syawal aja. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Monggo Bapak, monggo. Nggih. Monggo, monggo. Jelas wong penting iki. Wes teko kari manggon ngarep jelas wong penting. Lah nek wong gak penting ya masih teko kondisi ya ndongsong-ndongsong ngono iku. Wong gak penting ngono. Wes teko kari manggon ngarep jelas wong penting. Yo ketara wong duwe duit karo gak duwe duit jelas beda. Udah siap dilanjut? Siap dilanjut? Oke, saya ulang. Bagi santri semangatnya Syawalan. Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil? Idul Adha disebut hari raya besar. Lek wong Jawa ngarani riyaya besar. Coba kita bandingkan. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar? Jawab dong, 1 dengan 4 lebih besar? Makanya Idul Adha yang hari raya besar. Dari segi pengorbanan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam. Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Makanya Idul Adha hari raya besar karena yang disembelih lebih besar. Idul Fitri cuma wajib mengeluarkan zakat fitrah beras 2,8 kg. Taruhlah 3 kg. Cuman itu pengeluaran Idul Fitri. Idul Adha yang mampu diwajibkan menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat korban, nyembelih sapi, kerbau, minimal kambing. Karena korban itu nggak boleh nyembelih tekek. Ya Allah. Jadi saya ulang, Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, kita harus adil dalam menyikapi. Yang kecil ya kita anggap kecil, yang besar ya kita anggap besar. Yang kecil ya kita perlakukan sebagaimana kecil, yang besar kita perlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Rata-rata masyarakat kita seperti itu. Idul Fitri yang hari raya kecil malah dibesar-besarkan, anggarannya besar-besaran. Beli baju aja nggak cukup 3. Belum lagi yang departemen perbadokan, belum lagi yang untuk jalan-jalan, untuk pesta macem-macem. Nah, karena Idul Fitri yang hari raya kecil itu anggarannya dibesar-besarkan, sehingga nanti giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan dana sehingga nggak bisa korban. Ini kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, udah biasa aja, cuman sehari kok. Nanti yang Idul Adhanya yang kita besarkan anggaran. Lah kita rata-rata kan kebalik. Betul? Coba saya tanya lagi, bukti bahwa banyak masyarakat kita yang kebalik. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana?
Nah, tapi di Masjid Al-Falah ini jamaahnya sholat subuh dengan sholat tarawih lebih banyak mana? Kita itu emang apa-apa serba kebalik kita itu. Termasuk dalam memperlakukan hari raya kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil aja. Idul Adha itu loh yang hari raya besar. Nah karena kita anggaran dihabis-habisin untuk Idul Fitri, hari raya besar, nggak bisa korban, alasane kentekan dana. Apa maneh wong Jawa senengane duwe gawe iku sasi besar. Mantu nyunatno, kena gaya alasan, lapo Bu sampean nggak korban, kentekan gawe bowo. Udah, biar nggak terlalu lama, nanti saya nggak jadi cerita proposal saya ditolak. Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal Anda semua. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya orang beridul fitri itu ada 4, makanya disimbolkan dengan kupat. Itu artinya bukan hanya ngaku lepat, artinya laku papat. Apa laku papat bagi orang yang beridul fitri itu? 1, takbiran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. 2, zakat fitrah. 3, sholat id. 4, silaturrahim. 4 hal ini bagi santri selesai dalam 1 hari, cukup 1 hari selesai. Karena hari kedua sudah harus menjalankan sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah Idul Fitri dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah, bagi santri puasa 6 hari itu disegerakan. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu langsung puasa. Rata-rata kita kan enggak. Halo? Coba yang hadir di sini siapa yang kemarin sudah melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal? Alhamdulillah. Sing lanang gak ono blas. Berarti semangatnya sampean bukan semangat Syawal. Ini kupat. Itu apa tadi artinya? Laku papat. Ini sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai syarat. Padahal sesungguhnya hanya isyarat. Ini yang bapak-bapaknya ini kayaknya kok nggak nyantol ya diomong ya. Makanya maaf kalau saya mestinya di situ tapi saya geser ke sini. Jujur saya mulai dulu nggak pernah tertarik dengan laki-laki. Emang perhatiannya beda. Jujur saya lebih seneng sama ibu-ibu. Kalau diajak ngaji itu semangat. Bapak-bapak ini modelnya males kayak gitu. Dah, no I reckon you. Jadi para jamaah, kupat itu sesungguhnya hanya isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai syarat. Ini terutama bagi orang yang masih benar-benar ikut ajarannya mbah-mbah tadi. Nah, iya, itu hanya isyarat. Orang tua kita dulu itu kalau didik anak cucu banyak pakai isyarat. Karena mereka belum siap dikasih Quran, belum siap dikasih hadis,
belum siap menerima qala ta'ala, belum siap menerima qala nabi, maka pakai isyarat. Kayak mantenan sampai sekarang masih banyak itu isyarat-isyaratnya. Kenapa manten itu didampingi oleh dua anak perempuan kecil-kecil yang wajahnya mirip, biasa disebut kembar mayang. Ini juga isyarat, bukan syarat. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Kembar mayang itu isyarat. Kembar itu artinya sama, mayang itu artinya berbeda. Jadi suami istri itu tujuannya sama tapi karakternya berbeda, maka disimbolkan dengan kembar mayang. Podo tapi bedo, tujuannya sama tapi karakternya berbeda, maka harus bisa memadukan. Ibarat lampu itu supaya bisa nyala, kabelnya harus berbeda, positif sama negatif. No, lampu kok kabelnya sama-sama positif, sama-sama negatif, konslet. Nikah malam pertama begitu masuk kamar kaget, loh bojoku kok persis karo aku. Konslet. Memang laki dengan perempuan itu beda, bapak sama ibu itu beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Pikiranmu loh. Memang laki-laki itu suka mengecilkan perkara besar. Masalah besar itu bagi laki-laki sering dianggap masalah kecil. Kalau perempuan suka membesarkan hal yang kecil, makanya barang cilik kecekel wong wedok dadi gede. Astagfirullahaladzim. Masalah kecil itu kalau iki pikiranmu ki apa? Masalah kecil itu kalau udah di lingkungan ibu-ibu bisa jadi masalah besar. Lo beda. Bapak itu rasional, ibu itu emosional. Bapak itu kreatif, ibu itu sensitif. Bapak itu lebih menggunakan pikiran, ibu lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau cekcok suami istri, bapak suka ngomongin istrinya, "Dek, samanku mikir, tak mikir, makanya apa-apa ku mikir." Soalnya dia nggak pikiran. Gimana jawaban istri? Iya anjene sampean wong lanang gak ngerasakno dadi wong wedok. Soalnya wong wedok pakai perasaan. Sehingga kalau terjadi masalah, laki-laki itu mikir, perempuan itu ngerasakno. Contoh, rumah kemasukan ular besar, keloket. Nah, bapak kalau ngelihat ada ular masuk rumah itu ya nyari cara, mikir. Ya apa carane mateni ula, gelek kayu, gelek gepuk, pentungi ulane. Kalau ibu ndak, wong pakai perasaan, rumah dimasuki ular gede keloket. Ular. Dipikir kalau digejuk-gejuk terus ulane ngeleles mati itu. Beda. Mau bepergian naik kereta, udah beli tiket sampai stasiun, ketinggalan keretanya udah jalan. Lah kalau ibu-ibu mesti nangis, kari tiwasang tunggu tiket kari. Dikira lek ditangisi sepur sing wis berangkat mundur meneh serut ngono. Kalau bapak ndak, ketinggalan kereta mikir ya apa carane berangkat, ono trek celingkrik gandol trek gak masalah. Beda, kamu itu suka pakai perasaan, makanya sering gak rasional. Nah itu simbole kembar mayang. Mari ngono, engko nek wis rada parek mantene mbalang suruh. Suruh iki maknane duduk kesusu kepengin weruh. Astagfirullahaladzim. Suruh itu ngangsu kaweruh, supaya sama-sama tahu dan ngerti. Suruh ngangsu kaweruh, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Loh, ini kalau bahasa ayat Qur'annya lita'arofu, agar suami istri itu saling mengerti, saling mengenal. Gak sembarangan. Kok mantene wis parek, begitu deket suami nginjak telur sampai pecah, piar,
Jadi sing lanang ngideki ndok sampai pecah piar, terus sing wedok misui kok misui, masa sing lanang ngideki ndok piar terus sing wedok misuh ngono. Baskom diisi air, itu namanya wijian tawisuan. Yang wijian kok mijui. Artinya gini, keluarga itu seperti telur, berkeluarga itu seperti telur, bunder, mumet, ruwet, rentet, judek. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah, mencari solusi. Istri ikut berpartisipasi dengan memberikan dukungan dan doa. Jangan kok suami cari solusi bingung, istri misui. Kata-kata. Sing lanang emosi. Maka istri harus punya rem lambe. Suami harus punya rem tangan. Gitu loh. Kalau istri nggak punya rem lambe, ada masalah dikit. Suami nggak punya rem tangan, ada masalah dikit, plok. Lah kalau istrinya etek-etek, suaminya plok, keluarga itu adalah keluarga yang bermerek etek-etek. Dah, kupat itu isyarat laku papat bagi santri yang beridul fitri. 1. Takbiran. 2. Zakat fitrah. 3. Sholat id. 4. Silaturahim. Selesai. Nah, bulan sesudah Ramadan namanya Syawal. Ini secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Tuntunan dan tuntutan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah. Tandanya apa kalau kita betul-betul Syawal? Dilihat kemarin puasanya itu puasa jenis uler ta puasa jenis ulo. Tuh. Jadi ulo sama uler itu podo-podo poso tapi hasilnya beda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah jadi baik, sama sekali nggak berubah. Namanya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo itu hanya sekedar mau melungsungi, ganti kulit. Badannya makin besar, makin panjang. Ada ibu-ibu yang poso ulo yang ada. Jadi poso itu cuma kate melungsungi, ganti kelambi anyar. Awake mari poso tambah lemu. Itu bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna hijau. Meskipun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik. Kehadirannya tidak membawa harapan tapi menjadi ancaman. Beda dengan ular. Wah, sebelum puasa itu jelek banget, menjijikkan, merusak. Simbol penyakit. Wong ular itu nggak ngapa-ngapain, nempel tok yang rusak. Nempel di kulit yo gatel, keroken, bliduren, nempel di daunnya bolong-bolong, nempel di tanamannya kering mati, nempel di buahnya bosok, nempel di untumu, kalau untuku ndak, untumu yo kerowok, itu ular. Terus dia mau puasa, berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Itu puasa, selesai berproses jadi kepompong, dia berubah lebih baik. Namanya berubah bukan lagi ular, jadi kupu. Bentuknya berubah, cara jalannya aja berubah. Tadinya ngremet sekarang terbang, betul? Tadinya ngerusak sekarang manfaat. Tadinya menjijikkan sekarang menyenangkan, jadi kupu. Semua orang seneng sama kupu. Malah wong Jawa noyelek omahe dileboni kupu, katanya mau ada tubuh dihinggapi kupu, katanya mau dapat rezeki. Punya anak perempuan udah dewasa kok belum dapat jodoh, rumah dimasuki kupu itu seneng. Loh nak, jodohmu kate teko, omahe dileboni
kupu, tapi sabar nak, kupune kupun kok ireng rupane. Koyoke bojomu ireng. Kalau memang Ramadan kita sukses, 11 bulan setelah Ramadan kita ada perbaikan kualitas diri, perbaikan kualitas ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah, peningkatan di bidang apa yang kita harapkan setelah menjalani madrasah Ramadan selama sebulan? Setidaknya peningkatan di bidang takwa, karena memang target utama puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya akan sedikit uraikan tentang takwa sosial, takwa aplikatif. Wong ini memang di Yayasan Dana Sosial, jadi saya uraikan tentang takwa sosial, takwa aplikatif, takwa yang bisa kita praktekkan sehari-hari untuk tampil sebagai kupu setelah sebulan berkepompong. Takwa yang kalau benar-benar bisa kita jalankan, kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan doa yang tiap hari kita panjatkan selama Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu, kami mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Para jamaah, kalau pengen lebih jelas mengenai takwa sosial ini, bisa panjenengan pelajari dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 21. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Kenapa disebutkan uyun, sumber mata air? Itu simbol keindahan. Tempat-tempat yang indah itu selalu ada sumber mata airnya. Seindah apapun tempat, kalau nggak ada airnya nggak jadi indah. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas mengambil dan menikmati apa-apa yang telah disediakan Allah untuk mereka. Kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka para ahli surga dulu waktu di dunia termasuk orang-orang yang berperilaku baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka penduduk surga sedikit tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka pada memperbanyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kekayaan mereka ada haknya orang lain yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta karena menjaga kehormatan. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Bapak Ibu dan seluruh jamaah, kita uraikan singkat-singkat saja, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Sesungguhnya yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet.
Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan di surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Ringkasnya seperti itu, bahwa syarat mutlak untuk menjadi penghuni surga itu harus bertakwa. Makanya kalau kita baca ayat Quran ketika membahas tentang surga, nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada ayatnya uiddat lil muslimin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang Islam saja, tidak, tapi lil muttaqin. Bagaimana kondisi orang-orang takwa yang berada di surga? Keadaannya seperti apa? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka semua bebas menikmati, mengambil fasilitas-fasilitas surga yang disediakan buat mereka. Para jamaah, dari ayat ini kita tahu nanti jenengan-jenengan ini di surga nek sido ya be gak sido, sapa ngerti koyoke akeh sing gak sido kok. Iki be sampean kok sido nang swarga. BE sampean nanti akan bebas mengambil apa saja fasilitas yang ada di surga, bebas sebebas-bebasnya menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Oh, berarti ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dengan Ibu Hawa dulunya kan ditempatkan di surga, betul? Wes tak jawab apa betul ngono lho Mas, yo gak pati ngerti jawab apa betul. Urusane cek cepet, efektivitas waktu lho. Betul? Nah, lek ngono kan ketok oonmu. Tapi Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga masih ada pantangan, masih ada larangan. Silahkan nikmati apapun fasilitas surga, tapi lo masih ada tapinya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ya pohon ini. Jadi masih ada pantangannya Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu. Ini memang skenarionya Allah, jangan kalian dekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui istrinya Hawa, mendekati, memetik dan memakan buah dari pohon itu, kemudian dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan Ibu Hawa? Enggak. Apakah menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan Allah? Enggak. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pelajaran berharga buat kita. Jadi kalau ada kesalahan, jangan suka nyala-nyalain orang lain. Kita salahkan diri kita sendiri, evaluasi untuk melakukan perbaikan. Kita kan enggak. Kita itu suka menyalah-nyalakan pihak lain. Coba ibu-ibu misalnya punya anak nakal, dinasehatin susah. Kira-kira ibu nyalahkan diri ibu sendiri atau menyalahkan anak? Halo? Bu, sama numpama duwe anak nakal, dituturi angel, sama nyalahno awake dhewe tak nyalahno anak? Duwe bojo ndawablek mau wedhit. Diladeni ora wewel. Kira-kira sampean nyalahno awake sampean dhewe ta nyalahno bojo? Kita itu emang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi guru punya murid diajarin susah, pasti yang disalah-salahkan muridnya. Murid gak kena diulang. Jadi penceramah nyeramain jamaah, kok jamaahnya rame, jamaahnya nggak merhatiin, nggak fokus. Kira-kira menyalahkan dirinya sendiri apa menyalahkan jamaah? Kebanyakan menyalahkan jamaah. Jamaah gak enak dijak ngaji, padahal ceramahmu yang gak menarik.
Duh. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Nah, kita memang begitu kok. Saya ini udah jadi donatur tiap bulan, tapi peruntukannya ya DSF itu untuk apa loh? Direkturnya langsung berdiri. Baru mulai udah berdiri. Kudu pipis paling. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Nabi Adam itu menyalahkan dirinya sendiri, dan yang diminta sama Allah apa? Cinta kasih sayang Allah dan ampunannya. Nabi Adam nggak minta balik lagi ke surga, ndak. Diusir dari surga bukannya ya Allah kembalikan aku ke surga lagi, ndak. Ya Allah berikan rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu kepada aku, berikan ampunanmu kepada aku. Ndak minta kembali lagi ke surga Nabi Adam. Mbok paham mbok enggak ini gitu cak ngomong. Beda dengan iblis. Iblis juga diusir dari surga, tapi iblis menyalahkan semuanya. Nabi Adam disalahkan, Ibu Hawa disalahkan, sampai Allah disalah-salahkan sama iblis. Nah sekarang dari dua contoh makhluk tadi, kita ini keturunan yang mana? Sebelah sini kok nggak jawab ya? Ya udah, yang sini keturunan Adam, berarti yang sini keturunan. Salahnya nggak gelem jawab kok. Dari dua contoh makhluk tadi coba dipikir, kita itu keturunan yang mana? Nah kalau merasa keturunan Adam, ya harus mau mencontoh Adam, niru Nabi Adam. Sering-sering mengakui kesalahan sendiri, menyalahkan diri sendiri, evaluasi, muhasabah, memperbaiki diri. Kalau nggak mau seperti itu, berarti lebih dekat dengan satunya. Siapa? Nggak jawab iblisnya. Sorry ya, kamu jangan tersinggung. Gini Bapak Ibu para jamaah, nanti di surga itu bebas mengambil apapun yang kita kehendaki. Nggak ada lagi pantangan, nggak ada larangan, nggak ada onok sirian. Itu di surga. Kalau di dunia mana ada orang yang bebas semaunya? Nggak ada. Sak soge-sogene wong bebas berbuat sesukanya. Setinggi-tingginya pangkat jabatan seseorang, apa dia bebas berbuat sesuatu? Enggak. Malah pejabat-pejabat itu sekarang selalu dihantui ketakutan, pecicili terus karo KPK. Nah iya contohnya iki. Baru jabatan apa? Lu malah pejabat sekarang itu enggak bebas. Laporan harta kekayaan, kekayaannya diaudit, tidur nggak bisa nyenyak. Betul. Sekarang enakan sampean-sampean. Gak mungkin ditekani KPK sampean. Opomu sing nggak diperiksa. Kucing rembes gak gablek ngono. Loh, malah nggak enak. Dipikir kalau udah jadi direktur utama YDSF terus bebas berbuat sesukanya, pertanggung jawabannya dunia akhirat. Ngono loh. Makanya kemarin ke rumah saya ya pakai mobil welek, mobil yayasan welik. Mau beli mobil bagus-bagus takut dicurigai. Ini mobil yayasan ini dipakai. Ayo coba, enakan kayak aku. Halo? Di dunia ini siapa yang bebas coba? Pengen tahu saya. Sekaya-kayanya orang, apa dia bebas berbuat sesuatu? Dah sekarang misalnya ada orang kaya betul udah, duitnya nggak berseri udah. Terus diundang ke satu pesta, dihidangkan makanan, prasmanan dengan menu lengkap. Apakah dia bebas mengambil makanan? Ya ndak. Malah orang kaya itu biasanya terlalu banyak pantangan, apalagi udah agak sepuh. Ditawari gedek kayak. Monggo mbah, sekule mbah, titik ae. Saya ambilin sop mbah yo, duduke ae. Ini ada sate masih anget mbah, sunduke ae. Apa maneh ditutno Mbah Putri ya, Mbah Putrine galake kaya asu manak.
mau ngambil ini ndak boleh, mau mengambil ini, nyedok kikil ditampel aja iku, eling penyakitmu. Gua anti rawon yo gak oleh, gak krungu ngomongane dokter wingi ya. Akatin jukuk soto iku yo aja. Akhirnya kari delongap ketap-ketip urip matane tok ngono. Ndak ada yang bebas, apalagi kalau udah kena penyakit komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjalnya terserang, cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik, udah disfungsi ereksi, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Ngono ya tepuk tangan. Siapa yang bebas berbuat sesuatu di dunia? Mentang-mentang pegang mic ceramah terus bebas berbuat sesukanya, bebas berkata semaunya. Salah dikit viral seluruh dunia. Nggak ada di dunia ini yang bebas. Siapa yang bebas? Nggak ada. Besok di surga bebas. Orang banyak duit terus bebas main perempuan. Peh duit akeh terus wedoan. Itu maaf, oleh agama dilarang, oleh pemerintah dilarang, perbuatannya terlarang, bayare nah sekarang itu gak urun rewel. Seperti apa kriteria orang bertakwa sebagai takwa sosial tadi? Kayak apa? Ini Pak Direktur, seperti apa kriterianya orang bertakwa? Indikasi orang yang bertakwa yang disebut sebagai takwa aplikatif itu seperti apa? Ayat berikutnya menjelaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia termasuk muhsinin, orang-orang baik. Mereka sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, ini nanti boleh dibikin status atau story. Lah nggih status story ku sing manfaat ngono lho. Statusmu galau tingkat dewa. Tuwek statusnya galau tingkat dewa. Nyebut gilani ya. Nggih status, nggih story ku sing apik. Rungokno. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan belum disebut sukses, karena apa yang diinginkan yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Betul? Tapi kalau jadi orang baik, semuanya serba baik, maka sukses itu bukan berarti bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Seperti apa muhsinin itu? Orang-orang yang dicintai Allah. Sebagai syarat pertama takwa aplikatif, takwa sosial. Kalau pengen tahu muhsinin bisa dipelajari dalam surah Ali Imran ayatnya 134. Saya biasanya kalau ceramah di dusun-dusun, di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, saya nggak pernah sebutkan ini surat apa, ayat berapa, nggak pernah. Tapi kalau di Al-Falah sini harus saya sebutkan. Harus.
Loh, saya ngaji itu lihat-lihat tempatnya kok saya. Nanti dianggap saya nggak tahu ayat Quran. Loh, saya ngaji di kalangan akademis beda dengan di kalangan jemburis. Yo, ngaji itu lihat-lihat audiennya siapa. Itu ceramah itu seperti itu. Makanya saya di kalangan manapun masuk saya. Di NU ceramah biasa, di Muhammadiyah ceramah biasa, di LDII ceramah biasa, dimanapun saya ceramah biasa. Mana yang ngundang? Partai juga begitu, ikut mana? Ikut yang ngundang. Lo kok repot tuh? Lo nanti di alam kubur itu ndak ada pertanyaan, kamu NU apa Muhammadiyah? Ndak ada pertanyaan itu. Aku wis ngerti. Loh, dipikir kene nggak punya ketajaman mata batin. Ya gak ngono ya gak lari selambemu. Itu ayatnya ya sering dibaca biasanya di setiap acara halal bihalal itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Berarti kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kriterianya muhsinin itu seperti apa? Ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka berderma, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan rupek, dalam segala suasana. Di waktu kaya sedekah, di waktu miskin sedekah, ketika banyak duit sedekah, ketika sedikit duit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Ketika senang sedekah, ketika susah sedekah, waktu sehat sedekah, waktu sakit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Karena ada loh orang yang mau sedekah nunggu sakit dulu, itu ada. Ada, mau sedekah nunggu sakit dulu itu ada. Biasanya ya nggak pernah, begitu kering langsung gawe bancaan. Diundang nih tonggo dibagi-bagikan ke tetangga, sampai tetangga nih udah niteni, kok wis suwe ya wonge ora kering. Soalnya suwe gak bancaan. Ada itu yang kayak gitu. Lek muhsinin itu nggak peduli. Dalam segala suasana, dalam segala situasi dan kondisi, dia tetap bersedekah. Bahasa Al-Qur'annya fis-sarra'i wad-dharra, di waktu longgar maupun di waktu sempit. Para jamaah, kalau sedekah di waktu longgar nggak heran, nggak aneh, banyak yang bisa. Panen mangga, kewembel, didol gak payu, terus dindum-dum no tonggo, gak heran. Jual gorengan ora laku, bagi-bagikan nggone tonggo, gak heran. Sedekah di waktu longgar. Tapi sedekah di waktu sempit, ini yang sulit. Dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat, tetap mau bersedekah. Padahal itu syarat muhsinin untuk menjadi muttaqin. Coba misalnya ya, ini misalnya bapak-bapak, maaf yang di belakang, sampean misalnya punya duit 500.000 rupiah, duit sampean cuman itu tok, anjan potonganmu ya rapat yang di duit. Sorry, jangan marah. Kalau duitmu banyak, dudukmu nggak di situ, mesti di depan sini. Ya karena duitmu nggak begitu banyak, ya terpaksa duduk di belakang. Yang marah silakan keluar dari ruangan ini. Misalnya ini, sorry sekali lagi, misalnya sampean punya duit 500.000, ya cuman itu duit sampean, nggak ada lagi yang lain. Sampean sendiri punya kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Tiba-tiba ada tetangga datang ke sampean, minjem duit ke sampean, berani ngelepas nggak?
berani ngelepas nggak? Kalau ibu misalnya situasinya seperti itu, sama di duit cuma 500.000, sama duit kebutuhan penting, terus ono tonggo sampean moro, mbak aku nyilih duitnya mbak 300.000 ae mbak, berani ngelepas? Mikir, wah aku dewe ya botoh lah ngono. Kalau muhsinin, orang yang bertakwa, berani ngelepas. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Orang kalau dikasih itu kan sunnahnya disuruh mengucap terima kasih, kemudian mendoakan. Doanya gimana? Jazakumullahu khairan katsira. Itu artinya mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini ilmu loh. Allah pasti akan membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Kalau Allah akan memberi balasan dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak bagi orang-orang yang mau bersedekah di waktu kepepet, di waktu darurat, dalam keadaan darurat, berani bersedekah, Allah pasti akan memberi balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya? Oke. Sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Coba perhatikan, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percayanya percaya tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh sama Allah. Aneh. Neng bank wani menaruh kepercayaan sampai sertifikat tanah ditaruh di situ, dipercayakan di situ, tapi sama Allah nggak berani. Bapak misalnya bapak mancing di kolam, ya mesti mosok mancing nang kuburan. Bapak mancing di kolam, bapak berani buang umpan karena bapak punya harapan mau dapat apa? Sing lanang lo gak jawab belas, belenek aku. Jawab bro. Bapak misalnya lagi mancing di kolam, bapak berani buang umpan. Kok berani? Karena bapak yakin bapak ada harapan mau dapat apa? Ikan. Lu sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo? Ya Allah, susah ngomongin orang yang IQ-nya rendah itu susah. Ya emang aku lebih sayang sama kamu daripada dia. Sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo? Gini Bu, logikanya gini, logikanya. Orang kalau mau berani sedekah dalam keadaan darurat, pasti diganti sama Allah. Logikanya begini sayang. Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, rungokno ndel-ndel. Logikanya begini ya, logikanya begini. Misalnya ibu, ada tamu ke rumah ibu, terus tamunya dipersilakan masuk, kemudian dipersilakan duduk. Ibu kasih minuman. Saking hausnya itu tamu, minuman di gelas itu diminum sampai habis, sampai tetes terakhir. Resik. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya itu airnya habis diminum, terus diapakno Bu? Dijoki meneh. Allah juga begitu. Kalau ngelihat hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret, pasti dikasih lagi sama Allah. Ini luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret. Ini hambaku luar biasa, hebat ini. Wong Bojonegoro iki hebat iki. Contoh, pasti tak kasih lagi. Ngono. Dan gak ada ceritanya orang kaya jadi jatuh bangkrut miskin gara-gara bersedekah. Nggak ada. Nggak ada. Justru makin berkah, justru makin berkembang banyak. Ini orang pelit kalau dibilangin kayak gini, udah nggak usah percaya sama cangkemnya ustadz itu.
Biasa itu. Oh, ustaz omongane yang ngono iku aja percaya. Jarene dhuwit lek disedekano tambah akeh tambah akeh. Pokoke dhuwit iku lek dilongi tambah gede. Enggak ono ceritane dikurangi kok tambah akeh, dilongi kok tambah gede. Ada loh ceritanya itu. Contohnya juga ada kok. Dikurangi bukannya makin kecil tapi makin besar. Contohnya apa? Anak sunat. Anak sunat itu tadi barangnya kecil. Disunat itu kan dipotong, dikurangi del. Habis itu gede. Laut itu tiap hari ikannya dikuras ribuan ton, tapi nggak ada ceritanya laut kehabisan ikan. Nggak ada ceritane segoro kentekan iwak, nggak ada ceritane. Loh, sampean kalau bisa seperti itu, kurasen terus, kuras duitmu, nggak bakal habis. Lah aku duitku tak tokno kalong kok entek, berarti sampean belum laut, sapi teng sampean. Iya, sik sapi teng, lek ancene wis laut temen, gak kira entek. Saya sudah membuktikan. Loh, anak-anak saya itu di pesantren 2.500 sekian, free, bebas biaya semua. Tak kuras aku, termasuk oleh toko kene ngono ku tak kuras. Loh iya. Silahkan dicek ke Bojonegoro. Ini direktur utama kemarin udah ke sana. 2.500 lebih, free semua bebas. Mondoknya gratis, nggak ada bayar, makan gratis, kitab-kitab untuk ngaji semuanya gratis, sekolah gratis, seragam sekolah kita kasih. Tak kuras aku dapat dari mana? Tak kuras. Nggak habis-habis, tambah banyak. Ya DSF mau ngasih dikit, malu ditambahi. Masih nggak percaya? Demi Allah saya itu udah membuktikan. Allah yang nanggung semuanya. Orang kemarin COVID 2 tahun lebih, aku kan sepi, gak ada tanggapan. Sawapi COVID itu. Loh, kalau agenda jadwal saya 3 tahun ke depan, kayak gini saya udah sampai Desember 2027. Rumang samu ecek ngono ta. Sampai Desember 2027. COVID itu juga sama, tapi semuanya kan pending, cancel semua, nggak boleh bikin kegiatan. Nyatanya anak saya 2.500 lebih urip kabeh. Urip kabeh. Siapa yang nanggung? Allah. Ngono, wis mantep nang Gusti Allah. Ngono bro carane. Yang kedua, loh, ini kalau sesuai schedule jam 5 saya sudah harus selesai. Padahal kriteria orang bertakwa tadi ada 5, ini baru 1 aja belum selesai. Berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima episode berikutnya kalau diundang lagi. Dah, sekarang direktur utama suara mayoritas. I love you semuanya. Gak melu-melu, lapo. Aku gak tertarik karo dirimu. Love you semuanya. Oke, tolong yang kedua. Bentar sayang, bentar. Wal kadhiminal ghaidha. Muhsinin itu yang kedua, mampu menahan amarah. Ndak temperamen, gak ngamuan, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa harus punya kesabaran tinggi dalam berinteraksi sosial? Ini kita takwanya takwa sosial para jamaah. Kita harus punya kesabaran yang tinggi karena begini, kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan, betul? Pokoknya sebelah kene tok ae, aku gak pati ngereken sebelah kono. Kita memberi kepada orang lain belum tentu kita dibalas dengan diberi oleh orang tersebut, betul? Sampean lo apik nang wong, gorong karuan dibales apik ambek wong iku. Kadang sampean wis berusaha apik terus nang wong iku, tapi wong iku tetep elek ae nang sampean. Wonten apa mboten? Ana, tanggamu iku aku ngerti. Ome madhep ngalor wonge. Halo? Bapak,
sampean memberi sesuatu kepada orang lain, belum tentu sampean dibalas dengan diberi sesuatu oleh orang itu. Betul? Maka saya pesan, kalau sampean memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan. Kalau sampean berharap balasan, pasti sampean akan kecewa dan sakit hati. Pasti. Ada guru ngajar muridnya, berarti guru memberi ilmu kepada muridnya. Kok guru berharap balasan dari muridnya? Pasti guru kecewa dan sakit hati. Gak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anak pendidikan mulai paling rendah, pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi sampai sarjana lengkap. Kok orang tua berharap balasan biaya dari anaknya? Pasti kecewa dan sakit hati. Gak mungkin. Udah contoh yang paling gampang, saya ngasih ceramah ke sampean-sampean semua, kok saya berharap balasan? Pasti saya kecewa. Gak mungkin sampean bisa nyeramai saya. Loh iya toh? Karena gini, orang yang kita hadapi itu selalu ada tiga. Surat Fatir, summa awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang itu selalu ada tiga jenis. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Kalau kita kasih, dia nggak balas ngasih kita atau membalas dengan lebih sedikit. Yang kedua, muktasid, sedengan, tengah-tengah. Ini membalas sama. Kita kasih, dia ngasih. Kita kasih 100.000, dia ngasih ke kita 100.000. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat baik dengan izin Allah. Kita kasih, dia membalas lebih. Selalu ada tiga. Masyarakat itu selalu ada tiga. Kira-kira yang paling banyak di lingkungan sampean yang mana? Ya Allah, gak nyaut tok. Wes pokoknya ngono iku. Nah, paling enak itu kita berhubungan dengan orang yang membalas lebih. Itu paling enak. Kita memberi ke dia, dia memberi ke kita lebih. Itu paling enak. Contohnya siapa? Orang tua, khususnya ibu. Ibu ke anak itu pasti membalas lebih. Ibu dikasih sama anaknya, pasti ibu membalas lebih. Karena memang ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap kembali. Misalnya ini nggak di dalam masjid, pasti tak nyanyiin. Karena ini di dalam masjid nggak boleh nyanyi. Betul? Kau boleh nyanyi nang juru masjid. Ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap, bagai sang surya menyinari. Contoh paling gampang, lek Pak Riyoyo, anaknya kan di kota, mudik mulai ketemu ibuke. Anak ke ibunya, sowan lebaran, paling-paling anak itu bawa gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing tanggung siji. Iku ae wis dibuka segele dijukuk wafere. Karo duit 300.000 dibungkus amplop. Tapi anak 6 digawa kabeh. Toto omah ibuke, anak 6 disangoni kabeh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 600. Bondo 300 wis oleh 600. Iku sik digorokno ayam, ditukokno sate, disuguhi mangan mau macam-macam. Kowe tekor ibuke wisan. Begitu anaknya kate balik, bagasi mobil kebek, sembarang melebu, beras sak ketane bagasi, klopo sak degane melebu, petik sak kandange lho digawa. Mencep sampean bagasine. Begitu anaknya wis balik, ibuke nang terase omah ambek lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ibu kalau ke anak pasti membalas lebih. Makanya selamanya anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua lebih-lebih ibu. Ini kapan-kapan kalau ada materi birrul walidain saya diundang tak jelas no. 3 menit selesai krungu. Nah, jangan khawatir, episode berikutnya
Yang kedua muktasid, ini kepada tetangga, kepada teman. Yang ketiga zalimul li nafsi. Wah, ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Banyak orang yang ketika kita kasih, dia nggak mau berterima kasih, dia nggak tahu balas budi, dia nggak tahu diri, bahkan kadang menyakitkan hati. Ini bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditolong malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Paling susah. Makanya butuh kesabaran ekstra. Sehingga yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam dan kebencian di antara kita. Yang lalu biarlah. Itu prinsip hidup. Jangan sampai hidup ini punya prinsip tiada maaf bagimu, tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Sing wis ya, sing mari ya, sing bar ya, udah. Duren roti biyen saiki. Dulu loyang, sekarang kok besi. Ya gak apa-apa, dulu loyang sekarang besi, dulu sayang sekarang tetap di hati. Ngono prinsipnya, bukan dulu sayang sekarang benci. Sayangnya maaf waktunya. Saya sebenarnya pengen, tapi karena satu ini di masjid, dua kita dibatasi oleh waktu. Dengan berat hati langsung doa. Nggih, bener, ini ngaji saya belum ada seperempatnya. Kriteria orang bertakwa itu sesungguhnya ada 5. Ini baru yang pertama, muhsinin. Belum lagi yang kedua tadi. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidurnya sebentar untuk melakukan aktivitas malam hari, lembur, bertahajud, baca Quran, zikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian yang terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Insyaallah saya sampaikan pada serial berikutnya. Dengan berat hati saya harus mengakhiri kajian ini. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih. I love you. Hidup menyedihkan kalau nggak ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah menjalani madrasah Ramadan kita benar-benar bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu untuk kita aplikasikan pada hari-hari sesudah Ramadan. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh, diharapkan kita bersama, disampaikan oleh Direktur Utama tadi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, artinya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita berdoa semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean juga harus siap-siap, siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Karena nggak ada jaminan kalau tahun depan sampean masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Kalau saya insya Allah masih lama. Karena hutangnya masih banyak. Saya hutang undangan ceramah aja masih 3 tahun kok. Itu loh.